Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat sang pemuda ini menjadi wali Allah yang bergelar Autad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib wa ibni Hashim. Sahabat Story of Islam rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di channel Story of Islam. Pada episode pertama ini kita akan membawakan sebuah kisah, yaitu kisah seorang pencuri yang diangkat menjadi seorang wali. Kisah ini terjadi di zaman Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kisah ini bermula pada malam hari di rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saat itu ada seorang pemuda yang datang ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Datangnya pemuda ini bukan pada jam umumnya berkunjung, namun di tengah malam pada umumnya orang-orang pada beristirahat saat itu. Di dalam hati seorang pemuda ini mengandung niatan yang tidak baik pula. Bukannya untuk menimba ilmu, malahan dia datang untuk mencuri di rumah Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mulailah si pemuda ini untuk mencari barang-barang yang ia inginkan, barang-barang yang ingin ia curi dari rumah sang Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Namun si pemuda ini bingung karena dia tidak menemui benda-benda yang ia inginkan. Karena apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang wali yang zuhud, seorang wali yang tidak ada ketertarikan hatinya dengan nafsu dunia. Si pemuda ini pun mulai sadar dan dia akan beranjak pulang. Namun beberapa langkah saat ia ingin pulang, terdengar dari pintu rumah terbuka. Maka si pemuda ini pun bingung, panik bukan kepalang. Alhasil ia bersembunyi di bawah kolong kursi yang ada di ruang tamu sang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sang pemuda dalam hatinya pun berkata, "Apes bener dah aneh, udah barang gak dapet, mau keluar malah ada tamu." Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dua wali Allah yang datang bertamu ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada malam itu. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar. Sambil bergegas, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membukakan pintu. Silahkan masuk. Ada apa tuan berdua bertamu sedemikian larut malam? Tanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pemuda ini pun kaget karena tahu bahwa yang ia lihat yang datang bertamu ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang ulama yang terkemuka. Salah satu dari tamu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun berkata, "Kami berdua ingin meminta pendapat Anda ya Syekh. Siapakah yang akan menggantikan wali Autad kelak ya Syekh? Karena beberapa menit lagi sang wali Autad yang ada akan wafat." "Ya, nanti saya akan mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala," kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wali Allah yang kedua yang tidak lain adalah salah satu tamu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun berkata, "Tidak bisa ya Syekh,
wali autad harus segera digantikan dengan seorang wali yang baru. Kalau tidak, maka akan terjadi bencana di mana-mana. Karena bumi ini sudah tidak akan aman bila tidak ada wali autad. Lah terus enaknya ke siapa? Tanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Anak-anakku sedang keluar menuntut majelis ilmu, begitu pula murid-muridku, ucap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pokoknya Anda harus memohon kepada Allah agar diberikan wali autad yang baru ya Syekh, ucap salah satu tamu dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun bingung karena anak-anaknya dan murid-muridnya sedang keluar untuk menuntut majelis ilmu. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir pun berbicara. Ma anak duyuf. Sebentar, saya punya seorang tamu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kedua ulama itu pun kebingungan. Siapa lagi tamunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selain kita berdua? Bisik salah satu ulama. Kemudian salah satu tamu itu pun bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, siapakah dia ya Syekh? Hadzal rajulun tahta karosiyyi, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sambil menunjuk di bawah kursi yang beliau duduki. Apa sudah aneh ketahuan? Kata seorang pemuda yang berniatan mencuri di rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia pun semakin terperanjat karena kedoknya bersembunyi selama ini di bawah kursi telah diketahui oleh sang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Keluarlah wahai pemuda, ucap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu apa yang terjadi? Menangislah pemuda itu meminta maaf kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karena dia telah berani mencuri di rumahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tak mengapa anak muda, sudahlah, lupakan masa lalumu. Sekarang engkau harus bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian sambil menangis, pemuda itu mengucapkan, ya Allah, mulai detik ini aku bertobat kepadamu dari kemaksiatan yang selama ini aku jalankan. Maka terimalah taubat-taubatku ini ya Allah. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengangkat sang pemuda ini menjadi wali Allah yang bergelar autad. Demikianlah kisah kebersihan hati sang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau tidak menaruh dendam kepada pencuri yang telah menyatroni rumahnya. Justru pencuri tersebut menjadi seorang wali karena keberkahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Demikianlah kisah dari seorang pencuri yang diangkat menjadi seorang wali. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengambil ibrah dan keteladanan dari kisah tersebut. Akhirul kalam wal afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.